keempat, diseminasi budaya positif. Ini calon-calon guru bergerak nanti bisa digunakan untuk pembelajaran. Sekarang kita ikuti aksi nyata dari Pak Darsono karena direkam sikapnya yang bagus ya. Jadi monggo Pak Darsono waktu berikutnya silakan panjenengan. Matur nuwun Bapak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Selamat Purwolyo SPD, Kepala Sekolah SDN Petang 2, serta Bapak Ibu Guru SDN Petang 2 dari kelas 1 dan kelas 6 yang selalu kami banggakan. Pertama, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini Bapak Ibu masih berkenan hadir berkumpul bersama di sini. Alhamdulillah kompak semuanya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini adalah rangkaian kegiatan yang kemarin pernah saya tampilkan atau saya terangkan terkait dengan visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini adalah lanjutan Bapak Ibu, sudah tugas saya untuk saya upload dan harus memang direkam sebagai bukti bahwa saya telah mendiseminasi terkait budaya positif materi-materi yang ada pada Berita Guru Pembinaan. Baik Bapak Ibu, yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ada tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan di sekolah. Nah, yang saya ungkapkan di sini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut beliaunya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara yang pernah saya pelajari, bahwa anak-anak itu pada dasarnya punya kodrat dua, kodrat alam dan kodrat zaman untuk melaksanakan sebuah pendidikan. Kodrat alam itu ada pada dirinya. Watak-watuknya anak itu semuanya adalah punya semuanya. Itu tidak bisa dirubah. Sebagai guru itu menuntunnya hal-hal yang kurang baik dari kodrat alamnya dia itu bisa diminimalisir menjadi lebih baik. Contoh anak yang punya peringai satu misal keras, ya keras itu sejak nanti pun masih ada muncul, ya. Atau mungkin anak yang mempunyai sifatnya adalah pemalu, sampai kapanpun namanya anak yang punya sifat pemalu pasti muncul malunya. Nah, sebagai guru itu hanya bisa menuntun mereka hal-hal yang kurang baik dan negatif itu dimunculkan positifnya. Jika anak yang malu ditumbuhkan keberaniannya, tidak bisa merubah dia itu malu menjadi super berani. Suatu saat dia akan rasa malu tersebut muncul sendiri. Nah, guru ini membimbingnya agar bisa merubah setidaknya minimal menjadi lebih baik lagi. Itu dasarnya kodrat anak sebagai kodrat alamnya. Nah, pendidikan juga menuntut pada kodrat zamannya. Saat ini kodrat zaman kita adalah pada abad 21,
di mana era digital begitu luar biasa. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Harus mengikuti kodrat zaman daripada anak-anak didik kita. Untuk itu jika anak-anak didik kita satu misal main HP itu sudah biasa, tidak bisa dilarang. Kita hanya bisa mungkin pada saat pembelajaran dengan aturan yang ada tidak main HP. Tapi kalau sudah di rumah main HP bagi orang tua segala macam, mungkin melarangnya pada saat belajar. Pada saat tertentu dia itu mempunyai kemampuan dirinya untuk mengembangkan daripada pikirannya bagaimana dia itu bisa mengoperasikan HP. Ternyata anak didik kita itu luar biasa, tidak bisa diremehkan. Dia itu bisa melebihi kita terkait dengan teknologi. Apalagi yang sudah belajar di SMP atau di SMA, mungkin melebihi kita kalau kita tidak mau mengikuti zaman tersebut, akan kalah dengan anak-anak kita. Selanjutnya kita bicara tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu semacam nilai atau kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya ini dari sebuah nilai kebiasaan itu kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi karakter. Kalau karakter tersebut ada di sekolah kita terus-menerus, maka menjadi sebuah budaya. Jika sudah menjadi budaya, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa sadar kita ini seperti tidak melakukan, tapi terasa oleh orang lain, oleh warga masyarakat. Nah, budaya positif tersebut yang harus kita kembangkan tentunya dengan sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan kemarin itu di aksi nyata saya, penjelasan saya terkait dengan visi dan proses perubahan. Nah, yang kita pelajari pada hari ini pertama adalah terkait konsep inti budaya positif. Satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, apa itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita sudah pada pembelajaran paradigma baru, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Ini sebagai paradigma baru pembelajaran yang ada di sekolah, di mana pada kurikulum merdeka ini pendekatannya adalah bergesernya pendidikan tradisional yang berpusat pada guru dan syarat dengan muatan materi, padat materi, menuju sistem pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan ruang yang leluasa bagi guru dan murid untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka intinya itu di samping kita mengembangkan sebuah karakter yang berdimensi profil pelajar Pancasila, kita juga mengembangkan terkait dengan keakademikan anak-anak. Jadi ini harus beriringan, baik itu sosial maupun akademik dan juga terkait dengan karakter anak. Ciri-cirinya apa pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka? Pembelajaran tersebut tidak hanya fokus pada materi pembelajaran, tetapi juga pengembangan karakter. Kalau ciri-ciri seperti ini memang sejak dulu seperti itu. Ini penekanannya sekarang adalah memang kita difokuskan pada pembelajaran berpihak pada anak dan anak. Tujuan kita adalah anak, pada karakter anak, di samping juga fokus pada nilai akademik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai subjek.
murid menjadi subjek pembelajaran yang aktif dan mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan diktator. Jadi pembelajaran kurikulum merdeka menekankan kita pembelajaran yang berpihak pada anak. Guru ini hanya sebagai pembimbing, menuntun anak agar anak tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum 2003, kurikulum merdeka juga kurikulum yang fleksibel, yaitu kurikulum yang diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tentu juga harus melalui pedoman yang ada dari Kemendikbud. Lalu apa itu disiplin positif? Kita sering mendengar kata disiplin. Yang terbayang pada benak kita, disiplin itu bagaimana sih? Nah, rata-rata kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib yang teratur, penuh dengan kepatuhan. Disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Dan jika memungkinkan namanya hukuman, itu harus dihindari. Kalaupun itu memang ada yang terakhir, harus dihindari. Sesuai dengan sekolah ramah anak, hukuman itu harus dihindari, tidak diperbolehkan. Nah, disiplin ini rata-rata seperti itu. Ya, bayangan kita adalah hal-hal yang menakutkan pada diri anak. Dalam budaya kita, disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ada semacam ancaman. Lalu yang disiplin positif itu bagaimana? Yaitu kemampuan memerintah, mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai dan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin positif itu dari dirinya sendiri, dari internalnya sendiri, dalam hatinya sendiri. Ada tanggung jawab di situ. Nilai yang kita hargai sebagai nilai kebajikan terkait dengan disiplin positif, yaitu sifat-sifat positif yang tujuannya mulai mulia, yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan oleh pendidikan kita. Yang pertama, berketuhanan dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong, berkebinekaan global. Lalu kritis dan kreatif. Itu 6 dimensi pelajar profil Pancasila. Itu kalau dirinci menjadi sebuah karakter-karakter yang ada di sekolah, itu sangat banyak sekali. Dan profil pelajar Pancasila ini tidak hanya pada mata pelajaran seperti banyak ekstrakurikuler, tidak itu aja, tapi di kurikuler, intrakurikuler, materi pelajaran semuanya itu harus masuk profil pelajar Pancasila. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau anak sudah menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif, intinya disiplin itu dari kesadaran diri tanpa adanya terpengaruh dari tata tertib yang berupa mungkin ancaman, ya, maupun mungkin penghargaan dan hukuman. Jadi kesadaran diri tersebut menjadi roh utama dari disiplin positif yang ada di sekolah untuk warga sekolah. Sebagai pendidik, hanya bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak berhubungan dengan sara, terlepas dari sara. Sara itu
S-nya suku, ras, agama, dan juga mungkin kebangsaan. Seperti contoh mandiri, kritis, kreatif, itu bahasanya umum, bahasanya adalah universal, mendunia, tidak terlepas dari syarat, ya, itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Contohnya apa nilai kebajikan? Kalau di kita, sekolah kita kembangkan profil pelajar Pancasila. Di lain institusi, organisasi, seperti di Ibu Primary Year Program, ini salah satu organisasi. Mereka itu menekankan disiplin positif dengan nilai kebajikan, toleransi, itu dicatat sedemikian rupa, ditempelkan di organisasinya. Rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lainnya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, terlepas dari unsur sara. Ya, lanjut. Bila di sekolah Anda, coba ini pertanyaan, tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi mungkin karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini termasuk bagian daripada disiplin positif. Meskipun satu misal kita sebagai guru, nah pertanyaan ini juga menyadarkan kita sebagai guru, apakah kita akan tetap datang tepat waktu? Masih tetap. Nah, tetapnya kita datang tepat waktu itu adalah motivasi diri kita, motivasi internal kita yang terlepas dari tadi ada penghargaan, ada hukuman. Nah, seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, maka kita sudah menerapkan disiplin positif. Siswanya bagaimana? Sama saja. Mereka sudah sejak pagi bisa datang ke sini. Apakah mereka menghindari dari hukuman? Menghindari tidak kenyamanan? Apakah mereka datang ke waktu karena sebahagia? Kalau itu terlepas dari itu semuanya, artinya anak kita sudah menerapkan disiplin positif, karena mereka datang tepat waktu itu atas kesadarannya sendiri. Lalu strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Nah, strateginya bagaimana? Caranya bagaimana? Biar mereka anak didik kita ini ya bisa menerapkan disiplin positif. Yang paling utama ya itu adalah harus punya komunikasi yang aktif dengan anak-anak. Ya, kita harus komunikasi yang baik dengan anak-anak. Pendekatan yang baik kepada anak-anak kita, saya yakin anak-anak sedemikian hingga bisa mengerti terkait dengan tanggung jawabnya. Tujuan kuliah disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter, yang santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensinya. Itu tujuan kita anak-anak kalau sudah bisa menerapkan disiplin positif. Lanjut, terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ini penting ya, ada hubungannya dengan anak nanti, bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita punya motivasi ya sebagai makhluk hidup. Itu ada 3 motivasi kita dimanapun itu, mungkin murid kita sendiri. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang menginginkan sesuatu. Satu, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin murid kita melakukan disiplin karena ia takut dihukum, sehingga dia menjadi disiplin.
Nah, motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini namanya motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik, dipengaruhi oleh hukuman, dipengaruhi oleh ketidaknyamanan, makanya dia murid-murid kita datang tepat waktu. Yang kedua adalah motivasi karena mungkin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin saja murid yang melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan, ada penghargaan. Ini juga merupakan termasuk motivasi dari luar, eksplisit. Yang kita harapkan dari murid kita adalah motivasinya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, terlepas dari hukuman maupun penghargaan. Mereka itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sadar bahwa yang dijunjung adalah nilai kebajikan tadi, ya, saling toleransi, menghormati, tepat waktu. Itu namanya motivasi dari dalam atau intrinsik. Baik murid maupun kita pasti tiga hal ini, ya, terkait dengan dorongan untuk melakukan perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, ataukah menghargai nilai-nilai kebajikan atau tanggung jawab diri sendiri. Lanjut, sebagai guru, satu misal ini, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, teladan bagi murid? Nah, tindakan yang mana yang akan dicontoh oleh murid-murid? Manakah motivasi yang paling kuat untuk Bapak Ibu selama ini? Monggo dikoreksi sendiri. Apakah karena memang menghindari hukuman? Nah, apakah karena mungkin kepingin dihargai, ataukah karena memang kita ini menginginkan menghargai diri sendiri dan sebagai teladan bagi murid-murid kita? Nah, kita belajar terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dalam menegakkan aturan, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tiga hal ini merupakan bentuk cara mengendalikan perilaku murid kita. Ya, murid kita ini tidak terlepas dari tiga ini kalau kita ingin kendalikan: hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bentuk pengendalian siswa, murid yang bersifat memaksa, menyakiti, bentuknya baik mungkin fisik maupun verbal. Bagi yang melanggar akan dihukum, bisa berupa sanksi atau skorsing. Nah, yang konsekuensi itu apa? Hal atau akibat yang dialami dari suatu tindakan yang bertujuan untuk membantu individu belajar dari tindakan mereka. Contohnya adalah kalau anak itu terlambat, konsekuensinya mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran secara full. Pengaruhnya mungkin nilainya jelek, bisa jadi seperti itu. Ya, itu konsekuensi. Lalu apa ciri-ciri hukuman dan konsekuensi? Nah, kita ini sering nih tentang hukuman ini. Hukuman itu cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Jika anak tersebut mungkin melakukan pelanggaran, tiba-tiba kita hukum. Terlambat mungkin ayo berdiri di pojok sana sekitar 10 menit. Nah, itu termasuk hukuman. Dibuat oleh guru sepihak. Rata-rata hukuman ini adalah sepihak, tanpa dikomunikasikan oleh kepada siswa terlebih dahulu. Itu hukuman dibuat oleh guru. Sifatnya itu menyakiti, tidak nyaman fisik, baik fisik maupun verbal. Dan hukuman itu memaksa, ya, memaksa murid merasa takut
Bisa juga murid merasa marah karena dihukum, ya, dan juga merasa bersalah. Murid biasanya karena ada hukuman, biasanya itu perilakunya itu kepengen menyembunyikan kesalahan dan benci peraturan tersebut. Akibatnya murid ini menjadi rendah diri karena sering dihukum. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati terlebih dahulu, biasanya ada yang namanya kesepakatan kelas. Kalau pembelajaran saya di sini namanya keyakinan kelas, nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi konsekuensi itu dilakukan sebelumnya adalah ada terencana, diberitahu dulu konsekuensinya apa. Jika melanggar A maka mendapat B, itu terlebih dahulu dikomunikasikan dengan murid melalui sebuah kesepakatan yang ada. Meski begitu, murid dibuat tidak nyaman karena masih hormat pada peraturan. Terus sebagai guru ini perlu monitoring terus, melototi terus apakah anak-anak ini masih melanggar atau tidak, ya, secara berkelanjutan. Jadi tetap dimonitoring secara berkelanjutan, diawasi terus. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi ini membantu. Ada peraturan yang dilanggar sesuai dengan konsekuensinya, diingatkan, lalu dihukum sesuai dengan konsekuensinya. Lalu apa itu restitusi? Nah, ini yang paling bagus dan seharusnya kita terapkan. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi restitusi semacam diajak diskusi, diajak untuk merenung anak didik kita tersebut karena menyatakan pelanggaran tanpa menghukum, tapi digugah terkait dengan kesadaran dirinya. Ciri-cirinya restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid memecahkan masalahnya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Murid ini menghargai atau menghormati dirinya dan orang lain. Ini restitusi. Jadi perbedaannya jauh. Kalau hukuman sifatnya memaksa, menyakitkan. Nah, kalau yang konsekuensi tetap juga masih ada hukumannya sesuai dengan kesepakatan. Yang restitusi ini disuruh untuk memecahkan sendiri anak tersebut, memecahkan bagaimana caranya pelanggaran tersebut tidak melanggar lagi, biar mereka ngomong sendiri. Ini diajak untuk berdiskusi. Contoh hukuman konsekuensi restitusi pada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Contoh nih, hukuman kalau terlambat berdiri di depan 10 menit pojok kelas. Ada yang mungkin membersihkan toilet, berlari lapangan 2 kali, ada seperti itu. Menulis kalimat 100 kali di buku tulis. Ini adalah bagian dari hukuman. Dijewer mungkin telinganya. Kalau yang konsekuensi cukup tertinggal dalam mengikuti pelajaran. Ya, kalau tertinggal berarti menambah pelajaran lagi, mungkin di akhir pelajaran. Tambah kamu tadi terlambat 15 menit. Tolong setelah selesai pelajaran tambah 15 menit untuk mungkin mengerjakan yang belum dikerjakan. Konsekuensinya lagi adalah kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Karena memang terlambat ada materi pelajaran yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang tidak tersampai, maka dia akan kesulitan memahami dari awal. Dan konsekuensinya mungkin mendapat nilai yang jelek. Ini restitusi menjelaskan alasan keterlambatan kepada guru dan minta maaf. Jadi ini ada proses diskusi, ya, ada proses diskusi, dijelaskan mengapa kamu terlambat, biar mereka itu berani berbicara. Nah, restitusi mengganti waktu yang terlambat dengan mengikuti pelajaran tambahan. Bisa jadi solusinya demikian. Tidak menghukum tapi
diberi kesempatan pada mereka untuk berdiskusi, terus solusinya bagaimana, nanti siswa ini yang dimunculkan sendiri untuk mencari pemecahan masalahnya dengan dibantu oleh Bapak Ibu guru tentunya, dengan penuh dengan lemah lembut kata-katanya. Oke, langsung saja coba. Ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta push up. Hukuman. Terlambat hadir 15 menit, diminta 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajarannya. Konsekuensi. Seperti ini, ya. Jadi kalau sebisa mungkin hindari hukuman. Nah, materi-materi ini nanti kalau pada saat MPLS mari kita praktekkan. Ya. Baik, selanjutnya penghargaan. Apa itu penghargaan? Bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan satu benda yang dibuat dengan persyaratan-persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Ini penghargaan. Apakah baik? Nah, ini menurut Alfi Koch, ya, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman ini cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Baik penghargaan maupun hukuman ini sama-sama tidak efektif untuk membentuk anak yang mempunyai disiplin positif. Menurutnya, penghargaan eksternal seperti pujian yang berlebihan, hadiah, poin dapat mengalihkan fokus dari kenikmatan aktivitas itu sendiri. Jadi belajar ini karena adanya penghargaan. Penghargaan di stop anak-anak kemungkinan bisa jadi malas untuk giat belajar. Individu termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya demi mendapatkan penghargaan, bukan karena motivasi diri sendiri untuk belajar. Jadi sama-sama antara penghargaan dengan hukuman ini sebenarnya tidak bagus dan tidak memiliki efek yang bagus buat disiplin positif anak. Ini menurut yang sudah diteliti. Lanjut, ada kata-kata dihukum penghargaan. Ini dihukum penghargaan, fokus beralih dari kegiatan ke imbalan. Satu, contohnya anak-anak mengerjakan tugas hanya ingin mendapat hadiah bintang emas atau bintang, bukan karena ia tertarik dengan materi pelajaran. Bisa jadi seperti itu, karena Bapak Ibu sudah memberitahu nanti yang belajarnya bagus, nilainya bagus, saya kasih bintang. Akhirnya banyak bintang, tergantung pada imbalan di bintang. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan anak. Ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan anak banyak, maka yang lain saya yakin merasa iri, merasa rendah diri. Penghargaan menciptakan persaingan, dan persaingan menciptakan kecemasan. Seperti pada saat sekarang ini namanya ranking kelas itu dihilangkan, itu sudah pas cocok. Tidak ada ranking-rankingan, karena ranking ini adalah salah satu dari penghargaan. Ini sudah dihilangkan, tidak ada ranking-rankingan, makanya Kemendikbud menegaskan tidak ada ranking di dalam rapot maupun nilai-nilai apapun, tidak ada ranking, terutama rapot kita. Ini bisa merusak hubungan anak, merasa rendah diri yang tidak berprestasi, menimbulkan rasa ketergantungan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan terus, maka anak tersebut tergantung pada penghargaan yang diberikan, kehilangan motivasi diri. Kalau kita menerapkan itu, penghargaan terus-menerus, anak-anak ini jadi tergantung. Ya, ini belajarnya karena ada penghargaan. Lalu ada
penghargaan menghukum seperti prankingan tadi, memberi pujian berlebihan di depan kelas. Boleh memuji tapi jangan berlebihan, memuji sewajarnya, yang bisa dirasakan oleh anak lain sepertinya ya biasa-biasa saja. Ini memberi hadiah bagi siswa yang tepat waktu mengerjakan PR. Bagi yang tidak mengerjakan tepat waktu tidak dapat hadiah. Tujuannya bagus, cuma ini bisa menimbulkan seperti hukuman bagi anak yang tidak tepat waktu. Ini perlu dihindari. Lalu terus bagaimana caranya supaya kita di sekolah dengan murid-murid kita tidak boleh hukuman, tidak boleh memberi penghargaan? Terus bagaimana kita ini? Diapakan ini anak-anak supaya tetap anak ini semangat dalam belajar? Ya, otomatis di sini sebagai guru ya harus memberikan terbaik kepada anak-anak, pembelajaran bagi semuanya. Setiap anak memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri, mereka semuanya diperlakukan sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Coba pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Buat apa? Buat keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat COVID? Juga demi kesehatan dan keselamatan. Nah, kesehatan, keselamatan itulah yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Keyakinan kita itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah, bedanya begini. Kalau peraturan itu selalu, contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini nilai kebajikan, berarti harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak macam-macamnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelasnya namanya menghormati orang lain. Hadir tepat waktu berarti menghormati orang lain. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti sama juga dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah karena kesehatan. Nah, ini perbedaannya. Kalau peraturan ini berupa aturan secara rinci ya tentang perilaku-perilaku yang ditulis, tapi kayak keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, tidak bisa terlihat, hanya nilai-nilai yang terlihat. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini nanti monggo kita rancang terkait dengan keyakinan kelas sebelum anak-anak itu melaksanakan pembelajaran, utamanya di awal masuk yaitu MPLS. Kita sisipkan ini untuk membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini harus dikomunikasikan ke warga kelas tersebut. Caranya, sifatnya, bentuknya keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak seperti peraturan yang lebih rinci konkret, berupa pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh negatif. Ini kalimat positif, satu misal, dilarang berjalan, berlari di lantai atas. Gimana kalimat positifnya? Berjalan dengan tertib di lantai atas. Jadi harus dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif, tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, melibatkan warga kelas melalui curah pendapat. Dan nanti diajak berpendapat, berdiskusi, bersedia mengevaluasi dari waktu ke waktu bagaimana efektif atau tidak. Nah, ini prosedurnya nanti. Nah, nanti kalau kita rancang pada saat MPLS membuat keyakinan kelas anak-anak mempersilakan anak di kelas bercurah pendapat.
kita yang membimbingnya nanti, ya, terkait membuat keyakinan kelas tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Anggaplah seperti itu. Keyakinan kelas itu aturan yang disepakati antara guru dengan murid di kelas tersebut. Mencatat semua masukan-masukan, ditampung semuanya. Boleh dicatat di papan tulis atau mungkin di kertas yang lebar, kertas manila. Ya, anak-anak mungkin dikasih semacam yang bisa ditempel itu. Nah, kayak begitu. Biarkan anak menulis, ya, pasti kan banyak macam-macam tulisannya nanti. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas tersebut. Susun butir pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7. Itu anaknya 34, nulisnya mungkin beda-beda. Dari beda-beda tersebut saya yakin ada yang sama, dikelompokkan, lalu kita tulis kembali dengan bahasa positif, kita sendiri bahasa positif, dibacakan begitu. Ya, nah, jadilah keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan tersebut nanti diletakkan di sudut kelas, di kelasnya, biar anak-anak bisa dibaca. Ini loh keyakinan kamu. Terlebih dahulu harus ditandatangani oleh siswa, dibacakan dulu. Setuju anak-anak ini ditanda tangani oleh semuanya. Namanya keyakinan. Anak-anak terlibat, ditandatangani, kasih ruang tanda tangan. Setelah itu ditempelkan di kelasnya masing-masing. Itu sebagai bentuk keyakinan kelas. Saya yakin kalau satu misal ada pelanggaran, tinggal menunjukkan. Nah ini kemarin kesepakatannya. Ya, kita ajak diskusi. Lama-lama, insya Allah anak-anak akan tersadarkan secara sendiri dari internal untuk bisa mematuhi keyakinan tersebut di kelasnya masing-masing. Contohnya, ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Umum bahasanya ini. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas. Umum, tapi sebenarnya ini kalau dirinci itu luar biasa banyak. Nanti kejadian-kejadiannya bisa kita hubungkan dalam keyakinan kelas ini. Ya, perlu saling menghargai. Ini kan luas. Ya, kalau ada kejadian tunjuk ini keyakinan kelas kamu. Kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, komitmen terhadap tugas. Kalimat-kalimat seperti ini kalau mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau tidak bisa ya kita yang bikin dari hasil curah pendapat tadi. Kita bisa simpulkan, kita susun itu Bapak Ibu, ditempelkan, dibacakan yang jelas. Saya yakin, saya kok percaya nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan disiplin. Kemarin kelas saya ini, saya tidak tahu itu bikin sendiri aturan kelas. Tahu-tahu aturan tersebut disodorkan ke saya. Saya belum belajar tentang keyakinan kelas ini, ya. Tapi pakai denda. Yang bully denda 2.000, ya. Banyak ada sekitar 11, ya. Yang berkata jorok denda 3.000. Itu berjalan sampai dengan terkumpul uang 700.000. Betul ini. Saya belum belajar di sini. Nah setelah itu, ya. Ada Bapak Slamet, ya, yang bilang ada tarian-tarian segala macam. Nah saya takut sendiri. Terus tentang itu berhentikan saja. Itu nggak ada yang protes orang tua. Padahal itu yang mengganggu, yang tidak piket, didenda 3.000. Bayar semuanya itu. Yang patuh gitu. Akhirnya bisa terkumpul uang 700.000. Tahu-tahu kan seperti itu. Itu terkumpul berapa nak? 700.000 Pak. Ya sudah di stop saja. Ya ini mau ujian. Bisa ternyata. Nah kalau sudah ada cara membuat keyakinan kelas semacam ini, maka harus diperhalus lagi, bukan berupa hukuman apalagi nominal semacam itu. Saya yakin bisa kita praktekkan nanti pada saat MPLS belum pembelajaran dimulai. Baik, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu namanya kebutuhan dasar.
manusia, siswa kita. Tidak terlepas dari 5 ini. Satu adalah bertahan hidup. Ini. Apa itu untuk bertahan hidup? Harus punya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan dasar kita adalah disayangi, diterima oleh semua orang. Ya. Mungkin menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya adalah memiliki kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini tidak mungkin terlepas dari kita. Yang keempat, kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang kelima terakhir adalah penguasaan, harga diri, ingin dianggap, ingin memimpin, berprestasi, diakui, didengar oleh yang lain. Ini termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia, penguasaan. Kelima ini semuanya saya yakin ada pada diri Bapak Ibu. Lalu yang ada pada diri anak bagaimana? Kita kasih contoh kasus. Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda kebutuhan hidup apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda begini kalau dari orang tuanya ini? Tadi mah ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Kita belajar terkait dengan 5 kebutuhan dasar hidup tadi. Kalau semacam ini Bu, jawaban anak-anak ngadu ke orang tua, termasuk anak-anak ini kurang kebutuhan dasar hidup apa ya? Guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas ini harus tenang. Berarti apa itu? Nyanyi pada saat mengerjakan tugas, tak boleh ditegur. Ya itu kebutuhannya semacam itu. Kira-kira kebutuhan dasar hidup apa ya yang anak kurang dari ini? Apakah kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau penguasaan? Ya, ini ditegur, harus tenang. Berarti ini adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasarnya kesenangan ini pada diri anak tersebut yang perlu diperhatikan. Seperti tercabut, ya, tidak boleh nyanyi tadi. Nah, selanjutnya dengan kasus yang sama. Nah, katanya dia jawabannya, ibu guru tidak menyapaku hari ini mah, padahal aku pakai jepit rambut. Anak-anak kan itu diperhatikan, ya loh. Ini menangis karena ibu gurunya nggak menyapa, padahal aku sudah pakai jepit rambut baru. Kira-kira itu kebutuhan dasar hidup manusia apa? Iya, cinta dan kasih sayang. Nah ini. Selanjutnya sama. Aku bosen mah. Ini. Ya, benci pada Ibu Rani. Aku bosen mah, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru. Berarti kebutuhan hidup dasarnya apa yang kurang pada diri anak ini? Yang perlu diperbaiki. Aku bosen mah. Masa belajarnya begitu-begitu saja. Berarti kebebasan, bosan kebebasan. Maksudnya kita belajar terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini untuk siswa kita ini setiap anak berperilaku apa, kita ini menyadari betul, ya, dan memperlakukan anak itu tidak seudon langsung pada anak, karena mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi kita sadar untuk memperlakukan mereka, ya, agar kita penuh dengan perhatian pada mereka. Nah ini sebagai kebutuhan dasar manusia pada anak tersebut. Sebagai guru, kita diharapkan agar memperlakukan anak itu
sesuai dengan apa yang diharapkan orang tersebut. Ya, tidak berprasangka buruk saja pada anak. Mengapa dia kok berlagak seperti ini? Pasti ada dasarnya, ada kebutuhan dasar hidup yang mungkin belum terpenuhi. Itu maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini paling penting 5 posisi kontrol guru. Sebagai Bapak Ibu guru yang mendidik anak, 5 hal ini pasti ada pada Bapak Ibu. Mungkin juga ada yang masih belum, yang belum dilakukan. Coba kontrol guru terhadap siswa, perilaku ke siswa. Apakah kita sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita mungkin mengajak sebagai seorang teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? 5 ini mana kira-kira Bapak Ibu yang pernah lakukan? Contoh Bapak Ibu, penghukum, siswa yang tidak memakai atribut untas upacara, misrin, ya, kita sesuaikan dengan 5 posisi kita sebagai guru, kontrol guru. Kamu selalu saja tidak pernah lengkap, maju berdiri depan sana, berarti sebagai penghukum kita ini, ya, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya mungkin matanya melotot, nunjuk-nunjuk, ini sebagai ciri orang penghukum. Apakah kita pernah melakukan itu? Pernah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Pembuat rasa bersalah. Nada suaranya mungkin memelas, bahasa tubuhnya mungkin merapat ke anak, lesu. Ya, anak tersebut merasa bersalah karena sering ditegur oleh gurunya, beberapa kali melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Apakah Bapak Ibu juga menerapkan posisi kontrol sebagai teman? Bagaimana sih kamu nak, kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa tidak lengkap lagi pakaianmu? Ya sudah, tidak apa-apa, sebagai teman. Nah, justru sebagai teman seperti ini yang begitu toleransi itu luar biasa. Akibatnya kita ini merasa kurang dihargai atau dihormati sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, mungkin bisa tertawa, matanya senyum penuh jenaka. Ini sebagai guru, sebagai teman kepadamu murid. Mereka melanggar, tetapi kita memakluminya dengan kata-kata yang ya sudah, tidak apa-apa, kembali ke tempatnya sebagai teman. Lalu yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut sekolah di koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini pemantau menggunakan konsekuensi. Nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, ini. Apakah begitu pernah? Saya yakin mungkin juga pernah. Yang terbaik mungkin manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu, diajak berdiskusi dengan menggunakan tadi restitusi tadi? Ya. Kira-kira bagaimana kamu ingin perbaiki kesalahanmu? Diajak berdiskusi mereka, tidak tegang, diajak di ruangan, berdiskusi mereka dengan Bapak Ibu guru, dengan kita sebagai guru yang mengawalnya. Ini, jadi nada suara yang tulus, pada tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, diajak diskusi. Ini cara-cara manajer. Ini, ya. Diharapkan semua Bapak Ibu guru bisa menerapkan dengan cara manajer ini. Jangan sebagai penghukum merasa bersalah, sebagai merasa bersalah anak-anak tersebut, apalagi teman. Guru sebagai teman. Apakah Bapak Ibu mungkin ini adalah penerapannya mungkin kolaborasi, menghukum ya, merasa bersalah juga iya, sebagai teman juga iya, kadang-kadang sebagai manajer boleh diterapkan secara kolaboratif. Langsung manajer insya Allah ya tidaklah ya, itu pelan-pelan untuk bisa melaksanakan sebagai seorang posisi kontrol manajer. Tapi yang terbaik di sini adalah sebagai posisi kontrol manajer. Anak-anak meskipun itu salah, diajak diskusi, lalu memecahkan masalah salahnya tersebut,
lalu ditawarkan bagaimana cara memperbaikinya itu biar berdampak desa. Tujuannya seperti itu, seperti halnya dengan sekolah ramah anak. Tidak boleh menghukum. Anak-anak dibully, apa hukumannya? Apakah dihukum mereka? Tidak. Anak-anak dibully, yang membuli cukup minta maaf. Ya, secara terbuka kepada anak tersebut. Ini kemarin pada saat bentek itu cukup dengan meminta maaf. Ya, selanjutnya ya diberi penguatan, yaitu seperti layaknya guru sebagai manajer. Kemarin pada saat upacara itu bagus juga Pak Indra, ya kan? Langsung mencopot anak. Pada saat upacara itu ramai sekali, dicopot 2 anak, maju ke depan, lainnya disiplin, betul Ibu? Langsung dia, apakah baik? Baik, gak apa-apa. Itu termasuk apa? Penghukum. Cuma setelahnya itu Bapak Ibu, mereka harus dinetralisir, ya, dinetralisir emosinya ini. Mungkin diajak ke ruangan, diajak diskusi lagi, biar mereka tidak merasa bersalah terus. Ya, ini distabilkan pikirannya. Ya, bisa jadi Pak Indra meminta maaf ya, tadi saya mencomot kamu sebagai contoh anak yang kurang disiplin. Enggak apa-apa, ya gitu. Dikuatkan lagi biar mereka tersebut tidak dendam sama Pak Indra. Itu baik penghukum bukan semacam itu diingat sepanjang masa. Saya dulu pernah dihukum oleh guru ini, maju ke depan, diingat sepanjang hidup. Tapi kalau setelahnya itu satu misal diajak berbicara, berdiskusi, layanan tadi manajer, insya Allah anak-anak tersebut pikirannya akan lebih tenang karena diberi penguatan. Sebenarnya ya boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang seperti itu. Cuma harus ada tindak lanjutnya. Baik, Bapak Ibu, coba posikotor apakah aku? Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Apakah seorang penghukum? Apakah seorang yang merasa bersalah tadi? Apakah seorang teman, pemantau, ataukah seorang manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini gurunya mengatakan seperti itu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ya. Jadi diajak diskusi seperti itu. Ayolah, lakukan demi saya. Sebagai teman, biasanya melas. Ya. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Terus memantau. Lanjut, Bapak Ibu, kita belajar terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu? Ini yang harus diterapkan di sekolah kita, ya, agar pelanggaran-pelanggaran yang ada ini diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid yang memiliki nilai kebajikan tadi, mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas. Berarti ada 3 cara berdiskusi, berdialog dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kata-katanya demikian kalau menstabilkan identitas. Gak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Pertamanya begitu. Ini dialog dari gurunya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu cara bisa segitiga restitusi, sebagaimana kita perannya adalah seorang manajer. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Kata-kata dari guru validasi dengan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pasti anaknya bercerita, biar mereka sih tenang bercerita melakukan pelanggaran itu, ya, digugah untuk bisa berbicara. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah menunjuki sesuatu yang penting buatmu dan seterusnya. Jadi anak-anak disuruh bercerita mengapa melakukan hal tersebut. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan, seperti keyakinan kelas yang kita sudah siapkan di kelasnya masing-masing. Apa keyakinan kelas kita? Ditunjukkan. Ya, suruh baca. Kira-kira pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan terkait dengan keyakinan kelas ini? Pasti dia akan mengingat itu sudah tanda tangan. Ya. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang dalam menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa dan seterusnya. Ini menanyakan keyakinan. Solusi nanti akan muncul dari ini. Karena mereka diajak untuk bertanggung jawab. Lalu bagaimana menurutmu untuk bertanggungjawabkan ini? Pasti mereka bercerita. Juga ini satu misal kita kasus caranya melakukan segitiga sisi ada pelanggaran. Ya, silakan Rafael. Baik, Rafael. Rafael tahu mengapa kamu saya panggil di ruangan ini? Iya, tahu. Gak tahu. Wah, Rafael, tadi saya lihat kamu ya pada saat pembelajaran, kamu merusak, mencoret-coret bukunya teman kamu namanya Niza, betul nggak? Mencoret-coret bukunya Niza, apakah itu dibenarkan? Iya, tidak kan ya. Saya tahu Rafael ini anak yang suka menggambar, ya kan? Suka menggambar, iya. Tapi kalau mencoret-coret bukunya orang lain teman kamu, itu artinya membuat anak yang lain itu tidak nyaman, betul? Betul, iya. Nah, sekarang kamu jelaskan mengapa kamu mencoret-coret bukunya Nisa. Saya tadi itu mau pinjam bukunya Nisa, Pak, tapi saya nggak dibolehin. Terus spontan saya itu coret-coret bukunya Nisa. Langsung kamu tarik itu, langsung kamu coret-coret Iya, bukunya saya Nisa. coret gitu, Pak. Nah, ini masalahnya. Nisa sampai mau nangis ini. Oke? Nah, baik. Saya mengerti kamu kesal, kamu tidak dipinjami oleh buku Nisa. Tapi dengan cara kamu langsung spontan menarik bukunya lalu kamu coret-coret, ya itu hal sama halnya dengan ya membuat hubungan pertemanan kamu dengan Nisa juga baik. Betul? Betul. Sekarang coba kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan kamu, hubungan kamu dengan Nizam? Saya itu, Pak, mau membeli buku yang baru buat dia, Pak. Membeli buku yang baru buat Iya, Nisa. Nizam. Terus? Saya meminta maaf juga, Pak, sama dia karena ngelakuin coret-coret bukunya dia. Saya juga salah. Berarti kamu sadar bahwa itu salah. Akan membeli buku baru yang serupa seperti buku Nizam. Nanti kamu berikan kapan? Nanti atau besok, Pak. Besok, Pak. Besok. Besok. Nah, ya saya tunggu komitmen kamu ya, agar Nizam tidak biar enak lagi hubungan dengan kamu. Baik, ya Rafael, ya saya apresiasi usaha kamu, bagus sekali jika kamu punya komitmen seperti itu. Ya, baik. Sekarang kamu boleh ke kelas kami lagi. Kasih, Pak. Ya. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Baik, Natasha, hari ini sengaja Pak Jar memanggil kamu di ruang kelas ini. Iya, mengapa? Mengerti nggak mengapa kamu saya panggil? Karena saya tidak mengerjakan PR hari ini, Pak. Iya, betul. Tadi setelah saya periksa dari sekian banyak buku PR, ternyata kamu salah satu yang belum mengerjakan PR di hari ini.
ya. Oke. Selanjutnya, saya mengerti kamu anak yang bertanggung jawab. Ya. Tapi tidak mengerjakan PR itu akan menjadikan kamu ketinggalan materi pelajaran. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Ya. Setelah itu bisa kamu ceritakan mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena kemarin setelah pulang sekolah saya bermain game online terlalu lama sampai ketiduran. Iya. Jadi saya lupa kalau ada PR. Pak Dara mengerti ya, mengerti bahwa seusia kamu masih senang dengan game online, internet kan sekarang sudah zamannya. Tapi Pak Dara sarankan kamu harus bisa mengatur waktu, ya, waktu mana belajar, mana untuk bermain. Nah, setelah ini apa komitmen kamu agar kamu tidak mengulangi lagi? Saya akan mengerjakan PR susulan dan memberikan lagi kepada Pak Dar. Saya juga akan mengatur waktu antara belajar dan bermain game dengan baik. Bagus, oke, saya terima ide kamu. Jadi hari ini kamu mengerjakan PR susulan di ruang kelas yang lain ya. Ya, Nah, baik. setelah itu kembalikan ke saya. Saya apresiasi atas usaha kamu, komitmen kamu. Baik, ya. Sekarang Natasha boleh ke ruang kelas yang kamu tuju. Terima kasih Bu, tepuk tangan Bu. Baik Bapak Ibu, itu tadi contohnya semacam itu. Prakteknya mirip-mirip seperti itu nanti kalau ada kejadian. Jadi usahakan dari sekarang kalau ada pelanggaran menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan dulu identitas, ditanya dulu. Nah, apa-apa, saya juga pernah seperti itu. Yang kedua adalah setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan, mengapa kamu melakukan seperti itu? Pasti bercerita. Dan yang terakhir adalah kita menyesuaikan dengan keyakinan kesepakatan kelas dan telah dibuat. Saya yakin kalau ini bisa dipraktekkan, saya yakin anak-anak akan jauh lebih baik, ya. Tidak takut karena ada pelanggaran disebabkan ada hukuman, ya. Ini, tapi takut tentang tanggung jawabnya sendiri tidak bisa melakukan yang terbaik. Insya Allah semacam itu. Baik Bapak Ibu, yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun pada murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, saya pikir dari sana. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Cukup atau ada pertanyaan? Saya yakin sedikit banyak yang saya sampaikan mungkin ada guna dan manfaatnya. Nah, ini nanti PPT ini mungkin saya akan share di grup, ya, sebagai evaluasi bahan evaluasi kita, Bapak Ibu dipelajari agar sama-sama kita tahu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya, atas kekompakannya pada hari ini. Bapak Ibu bisa berkenan untuk mendengarkan atau memberi waktu kepada saya, ya, menerangkan terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.